Mari berkendara dengan Honda HR-V RS eHEV atau HR-V Hybrid. Sebelumnya kita udah mengulas mobil ini di Reelsnya berkendara. Kalian bisa cek di Instagram kita buat ngelihat full detail fitur-fiturnya dari mobil ini. Karena kali ini kita akan coba driving impression-nya. Tapi sebelum mulai kita juga bakal bahas sedikit ya tentang eksterior dan interiornya. Yang pertama, di depan yang berubah itu adalah grillnya. Sekarang grillnya dia model baru, lebih mengotak dan aksennya juga dia lebih kelihatan kalem. Jujur gue lebih suka yang baru ini. Lampunya kelihatannya sama, tapi teknologinya beda. Dia tetap full LED, tapi sekarang dia punya adaptive driving beam atau high beam yang semacam matrix gitu. Jadi dia bisa memilih mau yang mana, bagian mana yang diterangin atau yang sudah cukup pencahayaan. Jadi lampunya udah canggih banget. Di bagian bawah ada fog lamp LED dan juga ada body kit karena ini tipe RS yang warnanya hitam gloss dan ada aksen silver yang memanjang dari ujung bumper sampai ujung sana. Nah, di bagian samping emang sekilas nggak ada perubahan ya. Velgnya masih sama pakai ring 18 dengan warna gunmetal, tapi di bagian spionnya ada yang baru nih. Karena dia punya fitur yang kalau misalnya kita masukin gigi mundur, kacanya tuh akan turun sama kayak di mobil-mobil Eropa. Canggih banget kan? Dan dia juga tetap punya Honda Lane Watch dan juga ada lampu sen LED-nya. Keyless entry tetap ada dan overall sampingnya sih masih mirip sama HR-V yang sebelumnya. Sekarang kita cek ke bagian belakang. Di bagian belakang dia dapat lampu baru yang sudah full LED dan ini lampu belakangnya cantik banget. Sisanya masih mirip ya, dia tetap punya rear defogger, tetap punya rear wiper, tetap ada shark fin antena dan di bagian bawahnya bumpernya juga masih mirip, tapi karena dia udah hybrid sekarang dia nggak ada dual muffler kayak si HR-V RS Turbo yang dulu. Nah sekarang kita cek bagasinya, dia sudah kick sensor ya, jadi kita tinggal tendang begini dia langsung otomatis terbuka dan logo Hondanya juga biru. Nice banget. Nah ini dia bagasinya. Saya sih masih mirip sama yang sebelumnya. Di bawahnya juga ada tempat penyimpanan. Nah sekarang tapi udah nggak ada ban serep nih. Cuman ada tempat buat naruh barang sama ada tire repairment kit. Bagus ya. Dan lampu belakang di bagasinya juga sudah LED, ada gantungannya. Dan ini kita bisa nyimpen penutup panoramic roof yang belakangnya di sini. Sayang sih ya dia jadi manual dibanding yang sebelumnya, dan untuk nutupnya ada 2 tombol. Yang kanan ini ada tombol untuk sensornya, jadi kita tinggal pencet ini. Nah, ntar kita tinggal mundur ke belakang, dia otomatis bagasinya akan nutup gitu. Nah, sekarang kita cek bangku baris keduanya. Di belakang masih sama leganya seperti HR-V yang biasanya ya. Ini posisi jok depan kiri paling mundur dan gue masih ada legroom dan kaki masih bisa masuk ke kolong jok. Ini enak banget. Headrestnya juga kita bisa naikkan dan duduknya lumayan rebah ya. Dan untuk di bagian atas dia dapat atap kaca yang tadi gue bilang nutupnya masih manualnya sayangnya. Dan di tengah dia ada armrest dengan 2 buah cup holder yang sayangnya ini modelnya jatuh ya. Padahal HR-V gen sebelumnya dia bisa ada stoppernya gitu. Nah yang baru di sini adalah tweeter. Dia sekarang punya tweeter belakang, jadi sound systemnya suaranya lebih enak. Dan untuk di bagian door trim ada cup holder, ada jendela yang sudah auto, dan juga ada aksen merah yang ini keren banget ya. Door handle-nya juga bahannya dia solid. Di atas ada grab handle, ada gantungan baju, dan juga ada 2 buah seat back pocket. Dan dia dapat AC belakang lengkap dengan 2 buah USB-C charger dan ada slot untuk naruh handphone di bawah situ. Tentunya karena ini adalah sebuah HR-V, dia juga masih punya ultra seat-nya khas Honda yang kita bisa angkat seperti ini. Nah, kita tinggal lipat bagian sininya. Nah, kita jadi bisa bawa item yang tinggi kayak pot bunga atau mungkin kulkas mini masih muat ya. Dan kalau misalnya ini dilipat rata, dia bener-bener bisa rata lantai, jadi buat bawa barang ini masih enak banget. Sekarang kita pindah ke bangku bagian depan. Ini dia bagian depannya, dashboardnya masih khasnya HR-V generasi ini yang bentuknya futuristik banget. Dan sekarang kita bahas bedanya apa aja dibanding yang RS Turbo. Yang pertama di gas cluster bentuknya masih sama kayak RS yang dulu, cuman di sebelah kiri jadi dia udah bukan RPM lagi ya. Sekarang dia jadi power and charge meter. Nah terus menu-menunya juga ini masih mirip, cuman ada tambahan menu power flow, jadi kita bisa ngelihat power flow mobil ini ya. Terus lanjut lagi setirnya bentuknya masih mirip, ada rest stitchingnya juga. Di kanan ada tombol untuk Honda Sensingnya, di kiri ada tombol untuk audio, dan klaksonnya masih klakson mahal.
Dan untuk pedal shiftnya sekarang dia bukan buat untuk nurunin gigi, tapi buat ngatur regenerative brakingnya. Dan kalau misalnya kita lagi pakai regenerative brakingnya, lampu remnya nyala, jadi aman nih ya. Tuas lampu di sebelah kanan sini sudah auto, dan sekarang dia ketambahan auto wiper. Dan di ujung tombol sebelah kanan sini ada tombol untuk nyalain Honda Land Watch-nya. Itu di tengah head unitnya kurang lebih sama, dia bisa Apple CarPlay, Android Auto, dan juga bisa Bluetooth telepon, tapi memang belum terintegrasi. Cuman yang improve adalah desainnya nih, karena yang lama tuh kayak tabung TV gitu atasnya, sekarang udah lebih seamless dan lebih kelihatan floating ya. Di bawah ada tombol hazard, dan sini ada panel soft touch yang ini lumayan empuk. AC-nya single zone climate control, cuman bedanya sekarang dia kalau misalnya kita putar temperaturnya ke atas ya, ke kanan, dia warnanya merah, dan kalau kita putar ke kiri dia jadi biru. Nice banget. Dan sekarang dia punya heater, jadi kita kalau kedinginan bisa hangat-hangatan di mobil ini. Terus juga yang baru lagi adalah laci penyimpanan di bawah sini. Dia sekarang lebih dalam, jadi kita kalau naruh handphone itu nggak akan jatuh-jatuh. Di sebelah kiri ada colokan USB-C, sebelah kanan ada colokan USB-A. Ada wireless charger yang ini baru juga. Dan sekarang dia konsol tengahnya warnanya black gloss. Shifternya di sini. Di bagian belakangnya ada drive mode yang ada eco, normal, dan juga sport. Ada tombol hill descent control, ada tombol untuk electronic parking brake dan juga brake hold, dua buah cup holder yang cukup besar. Di tengah ada center console yang lumayan dalam, dan ini bahan armrestnya dia kulit, joknya juga sudah kulit, dan untuk drivernya dia sudah electric seat. Door trim dia soft touch, lengkap dengan red accent yang sampai dashboard. Power window sekarang all auto, dan juga ada tombol untuk melipat spion. Di sebelah kanan ada tombol untuk sensor parkir, traction control, dan juga untuk buka electric power tailgate-nya dia. Cuman sayangnya tombol untuk shortcut ADAS-nya dihilangin nih. Jadi kalau kita mau matiin ADAS harus ke layar di tengah sini gitu. Speakernya ada di bawah sini, tweeter ada di sebelah sana, dan untuk sun visor dia ada kaca dan juga lampu, dan ini bisa kita extend ke samping. Jadi kalau mataharinya di sebelah sini kita bisa nutupin ya. Dan untuk lampu kabin sudah LED, dan juga spion tengah sekarang dia sudah auto dimming, dan frameless ini bagus banget. Oke, udah lah ya, daripada lama-lama kita langsung aja cobain berkendara dengan Honda HR-V RS EHEV ini, karena gue udah penasaran banget. Langsung aja kita jalan. Berkendara dengan Honda HR-V RS EHEV. Berkendara dengan Honda HR-V itu selalu menjadi hal yang menyenangkan, karena memang mobil ini adalah sebuah crossover yang fun to drive. Nah, sekarang gue mau bahas apa aja sih yang masih sama dibanding HR-V yang sebelumnya atau yang belum hybrid. Posisi berkendara dia masih sama persis, dia masih enak, masih cukup sporty, tapi tetap ada sisi commandingnya juga. Lalu steering feel-nya ini dia masih Honda banget, beratnya tuh enak, dan dia makin kenceng itu makin berat. Jadi kita tuh pede kalau misalnya mau nikung-nikung pakai Honda HR-V ini ya. Lalu visibility juga masih sama. Dia memang bentuk mobilnya secara kan emang sama ya. Jadi dia nggak berubah sama sekali untuk visibility-nya. Dan sekarang gue mau bahas perbedaannya nih ya. Yang pertama yang pasti adalah drivetrain-nya, karena dia sekarang pakai mesin 1500 cc dengan teknologi EHEV atau hybrid. Dan mesin itu sendiri menghasilkan tenaga 106 PS dan torsi 131 Nm. Untuk motor listriknya menghasilkan tenaga 131 PS dan torsinya 253 Nm. Yang dimana itu lebih besar dibanding varian yang turbo dulu untuk di torsinya. Nah, untuk rasa tarikannya agak kebalik nih ya dibanding yang turbo, karena ketika yang turbo itu dia tenaganya ngisinya di putaran atas. Nah, yang hybrid ini lebih di putaran bawah. Tapi bukan berarti di putaran atasnya juga dia lemot. Putaran atasnya dia masih oke lah, untuk akselerasinya itu masih berasa. Dan surprisingly di HR-V hybrid ini, dia sekarang ada refinement di bagian kaki-kaki. Bantingannya terasa lebih halus, lebih empuk, tapi di sisi lain lebih stabil, dan didukung juga dengan tadi ya steering feel-nya yang mantep banget. Jadi bisa dibilang ini setup yang sempurna untuk sebuah HR-V. Dan untuk keiritannya juga mobil ini mantep banget dengan rute kombinasi, ada akselerasi juga, ada kemacetan, ada rute tol. Gue bisa menghasilkan angka 24 km per liter. Bahkan pada saat media drive ke Anyer, waktu itu racing time berangkat, dia bisa mencatat angka 38 km per liter. Jadi itu adalah angka yang sangat amat fantastis ya, irit banget.
Dan itu kondisinya dengan catatan gue AC-nya low, fan speed 2, dan tidak menggunakan mode Econ. Jadi benar-benar penggunaan sehari-hari bisa 24 km per liter. Itu adalah hal yang luar biasa. Dan untuk Honda Sensing-nya juga masih ada, masih sama, masih lengkap. Ada adaptive cruise control, ada lane keep assist, ada lane watch juga. Cuman sekarang ketambahan adaptive driving beam yang keren banget. Safety-nya juga masih ada 6 airbags, ABS EBD, brake assist juga masih ada. Pokoknya hal-hal yang lama ada di HR-V sebelum facelift, di facelift ini disempurnakan lagi gitu. Dan untuk kekurangannya juga masih sama sebenarnya. Yang pertama yang pasti adalah road noise-nya, dia lumayan kedengeran sampai dalam, dan juga untuk panoramic roof-nya yang bagian belakang buka tutupnya masih manual. Jadi sebenarnya agak disayangkan kenapa Honda memutuskan untuk menggunakan mekanisme yang seperti itu ya. Andaikan bisa dibikin otomatis kayak HR-V Prestige yang sebelumnya, yang dulu, itu mungkin lebih baik. Tapi itu bukan big deal buat gue. Itu masalah kecil lah ya. Toh ya udah, kalau kita mau buka tinggal buka, kalau mau tutup tinggal tutup. Nggak tiap buka tutup kan nggak mungkin komplain gitu ya. Nah untuk harganya juga ini bagus banget karena dia di angka 488 juta, yang dimana dia turun sekitar 60 juta dibanding varian yang RS Turbo dulu. Itu langkah yang bagus banget ya, Honda bisa memberikan harga yang menarik, tidak terlalu mahal, jadi mungkin bisa menggenjot lagi penjualan HR-V di Indonesia agar HR-V ini bisa menjadi pemimpin lagi di segmen crossover di negara ini. Begitu. Overall ya, ini adalah HR-V yang sudah sempurna dan dengan harganya yang bagus itu semakin menarik untuk dimiliki. Oke, kurang lebih seperti itu review gue mengenai Honda HR-V RS eHEV ini. Terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa tekan tombol like kalau kalian suka video ini, komentar di bawah, subscribe juga. Dan kalau kalian mau lihat konten-konten menarik lainnya, bisa cek di Instagram kami di @berdautkendara, TikTok kami di @berdautkendara, dan website kami di www.kendara.id. Gua Muhammad Irfan pamit dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari kami tim Kendara untuk kalian para pengendara. Bye bye.